Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fetin Rukmanansa. Saya dari kelas MPIC jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Maliki Malang. Oke, kali ini saya akan memaparkan beberapa hal terkait kepemimpinan pendidikan Islam. Nah, di era globalisasi seperti ini, kepemimpinan adalah suatu hal yang tidak asing bagi telinga kita. Benarkah? Lantas, bagaimana perihal kepemimpinan fenomenal yang sangat-sangat menarik di berbagai belahan dunia? Kita bisa mencontohkan beberapa sosok kepemimpinan seperti halnya Erdogan, seperti halnya Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, dan yang lainnya. Sebagaimana kita tahu bahwa mereka memiliki masing-masing gaya kepemimpinan yang berbeda. Karena gaya kepemimpinan tersebut sangat mempengaruhi bagaimana kinerja ataupun strategi sebuah perusahaan maupun implementasi tindakan kinerja dalam sebuah negeri. Tindakan itu meliputi jangka pendek maupun jangka panjang. Bahkan seorang tokoh politik bernama Irawanto berpendapat bahwasanya teori evolusi kepemimpinan itu meningkat. Dan teori evolusi kepemimpinan itu dominan berasal dari negara barat. Maka dari itu, banyak negara-negara yang non-barat kurang aplikatif dalam mengimplementasikan teori-teori tersebut. Nah, kali ini di video ini, saya dan rekan saya, Mbak Kusna, akan memaparkan beberapa hal terkait gaya kepemimpinan. Apa sih definisi gaya kepemimpinan itu? Dan terutama kita akan menyoroti bagaimana definisi dari gaya kepemimpinan tipe paternalistik. Ingin tahu bagaimana kelanjutannya? Silahkan cek ilustrasi berikut ini. Kali ini, apa yang dimaksud dengan definisi gaya kepemimpinan? Menurut Robert, gaya kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin melaksanakan fungsi kepemimpinannya dan bagaimana ia dilihat oleh mereka yang berusaha dipimpinnya atau mereka yang mungkin sedang mengamati dari luar. Seperti yang kita tahu, bahwasanya gaya kepemimpinan juga merujuk kepada suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya yang dinyatakan dalam bentuk pola tingkah laku atau kepribadian. Karena kepemimpinan itu mempunyai peranan yang sangat penting sebagai kekuatan dinamik yang mendorong, memotivasi, dan mengkoordinasikan perusahaan atau suatu instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita akan membicarakan perihal gaya kepemimpinan paternalistik. Menurut Ford dan Cheng, dalam suatu buku teori yang mendefinisikan bahwasannya kepemimpinan paternalistik adalah gaya kepemimpinan yang menggabungkan disiplin yang kuat dan kewenangan dengan kebajikan, kebapakan, dan integritas moral. Cheng berpendapat bahwasannya kepemimpinan paternalistik itu memiliki 3 dimensi, yaitu otoriter, kemurahan hati, dan moralitas. Di sisi lain, pemimpin paternalistik itu juga dapat dikatakan sebagai pemimpin yang menjaga, mengasuh, merawat, disiplin, berwibawa, dapat diandalkan, dan berperilaku umumnya seperti seorang ayah terhadap anak-anaknya. Lantas bagaimana ciri-ciri gaya kepemimpinan paternalistik itu? Yuk simak ilustrasi berikut ini. Yang pertama adalah pengambilan keputusan pada diri pemimpin. Jadi pemimpin merasa dia adalah hak yang superior. Dia adalah satu-satunya orang yang dapat memberi keputusan terhadap permasalahan. Dan yang selanjutnya adalah pemimpin mampu berperan layaknya seorang bapak. Di sini pemimpin merasa harus menaungi bawahannya. Bahkan di saat terdesak pun, pemimpin merasa harus memberikan banyak pengarahan terhadap bawahannya. Dan yang ketiga adalah selalu bersikap maha tahu dan maha benar. Secara otomatis, jika dia merasa memiliki kekuatan yang superior, dia akan merasa tahu dan merasa benar terhadap segala sesuatu, termasuk tentang perumusan atau pengambilan keputusan.
Nah, yang selanjutnya adalah pemimpin tipe paternalistik itu jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasi, sehingga para bawahan stuck terhadap permasalahan tanpa mengerti bagaimana alur pemecahannya. Dan yang selanjutnya adalah menuntut alur atau proses pekerjaan karyawan. Dan yang terakhir adalah terlalu bersifat melindungi. Nah, hal tersebut merupakan ciri-ciri tipe kepemimpinan paternalistik yang mungkin pernah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke kawan-kawan, perkenalkan nama saya Husna Kiswatul Azizah, NIM 181700040. Baiklah, untuk langsung saja kita masuk pada poin pembahasan selanjutnya dalam gaya kepemimpinan paternalistik ini. Seperti yang kita ketahui, segala yang ada di dunia ini muncul karena beberapa faktor dan beberapa sebab. Begitu juga gaya kepemimpinan paternalistik ini muncul dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang akan kita pelajari kepada kali ini. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai organisasional yang ada dalam gaya kepemimpinan paternalistik ini, sehingga gaya kepemimpinan paternalistik ini banyak dipakai oleh para pemimpin yang ada di dunia ini. Untuk slide terakhir kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan apa saja yang ada dalam gaya kepemimpinan paternalistik ini. Baiklah, kita akan memasuki pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai hal-hal apa saja yang mempengaruhi munculnya gaya kepemimpinan paternalistik ini. Jadi, yaitu kuatnya ikatan primordial atau ikatan tradisi, adat istiadat, dan nilai budaya yang ada dalam suatu kelompok atau suatu masyarakat. Yang kedua yaitu extended family system atau sistem keluarga besar. Jadi meskipun tidak ada ikatan darah secara langsung, akan tetapi kelompok ini saling menghargai, saling memiliki, sehingga mereka harus saling melindungi. Yang selanjutnya yaitu kehidupan masyarakat yang komunalistik, artinya mereka sangat setia terhadap komunitas. Yang selanjutnya yaitu adat istiadat yang kuat dalam suatu masyarakat tersebut. Terakhir yaitu hubungan pribadi dan rasa hormat pada orang tua. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai nilai-nilai organisasional atau nilai-nilai keunikan yang ada dalam gaya kepemimpinan paternalistik ini yang berkaitan dengan organisasi. Terdapat 5. Yang pertama yaitu mengutamakan kebersamaan. Jadi prinsip dalam gaya kepemimpinan ini solidaritas merupakan prioritas. Untuk yang selanjutnya yaitu kepentingan bersama dan perlakuan yang seragam bersifat menonjol. Jadi seorang pemimpin memberi perlakuan terhadap para anggotanya dengan sama tanpa ada benih kasih. Yang ketiga yaitu hubungan atasan dengan bawahan bersifat informal. Jadi seorang pemimpin berusaha memposisikan diri terkadang sebagai teman, kadang sebagai orang tua. Tidak hanya memposisikan sebagai pemimpin yang memberikan perintah saja. Selanjutnya yaitu pemimpin terlalu melindungi sehingga para anggota ini menjadi takut salah dalam bertindak karena dianggap jasa seorang pemimpin ini sangat besar terhadap mereka. Yang terakhir yaitu hanya pemimpin yang tahu mengenai seluk-beluk dari organisasi ini. Jadi dalam sistem organisasi ini atau dalam gaya kepemimpinan ini, para anggota tidak diberi waktu atau tidak diberi kesempatan untuk menuangkan ide-ide, dan para anggota ini juga tidak difungsikan sebagai sumber informasi, sebagai ladang kreativitas, karena seorang pemimpin merupakan sentral atau pusat dalam gaya kepemimpinan ini. Untuk yang terakhir kita akan membahas mengenai kelebihan dan kelemahan dari gaya kepemimpinan paternalistik. Yang pertama mengenai kelebihan. Terdapat 2 kelebihan dari gaya kepemimpinan ini. Yang pertama yaitu pemimpin tegas dalam mengambil keputusan. Seperti yang kita ketahui bahwa gaya kepemimpinan ini menjadikan seorang pemimpin
sebagai sentral atau sebagai pusat dalam suatu organisasi. Jadi seorang pemimpin dituntut untuk lebih tegas, dan sangat perhatian dan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena itu dianggap sebagai keputusan mutlak dalam organisasi tersebut. Yang terakhir yaitu bawahan merasa aman karena mendapat perlindungan. Jadi meskipun bawahan itu tidak mendapatkan kesempatan untuk mengajukan ide-idenya, tapi mereka merasa aman karena sepenuhnya berada dalam tanggung jawab seorang pemimpin. Untuk selanjutnya mengenai kelemahan dari gaya kepemimpinan paternalistik ini. Terdapat 3 kelemahan. Yang pertama yaitu bawahan tidak ada inisiatif untuk melakukan pengembangan diri dan pengembangan organisasi karena mereka tidak mendapat kesempatan untuk speak up, untuk tidak diberi kesempatan untuk mengajukan ide-ide dan pendapat. Mereka hanya diminta untuk taat dan patuh terhadap aturan dari pemerintah, dari pemimpinnya. Untuk yang kedua yaitu keputusan tanpa adanya musyawarah. Jadi segala keputusan yang muncul dalam gaya kepemimpinan ini itu murni dari seorang pemimpin, murni dari ide seorang pemimpin saja, murni dari pertimbangan seorang pemimpin tanpa ada pertimbangan dari anggota yang lain. Yang terakhir yaitu daya imajinasi dari para anggota ini sangat minim, karena dalam gaya kepemimpinan ini para anggota hanya diminta untuk melakukan apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi anjuran dari pemimpinnya, maka para anggota ini tidak ada kesempatan untuk mengembangkan ide-ide atau melakukan inovasi, kecuali itu merupakan ide dari seorang pemimpinnya sendiri. Nah, meskipun gaya kepemimpinan ini terkesan otoriter, namun gaya kepemimpinan ini sangat pas dan sangat cocok dilaksanakan oleh seorang guru terhadap muridnya dalam proses pembelajaran. Jadi guru ini sebagai pemimpin yang sangat tahu terhadap ilmu pengetahuan atau lebih dulu tahu terhadap ilmu pengetahuan dan lebih matang usianya, dan seorang siswa ini sebagai penuntut ilmu dan sebagai generasi muda yang perlu mendapat arahan, perlu mendapat bimbingan dari seorang pemimpinnya. Dan sifat dari seorang guru ini terkadang menjadi seorang teman, kadang jadi seorang bapak, sesuai dengan konteks atau sesuai dengan yang diperlukan dalam suatu pembelajaran tersebut, karena gaya kepemimpinan ini sangat mengutamakan kebersamaan.